Perkenalkan, nama saya Monica Mahrelis dengan NIM L1A1191102. Saya dari kelas R002, mata kuliah Silvikultur. Di sini saya akan menjelaskan materi kuliah dengan materi perkembangan vegetatif. Nah, sebelumnya saya telah menjelaskan materi tentang perbanyakan generatif. Yuk, langsung dipantau. Silakan menonton, teman-teman. Langsung saja, perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan dengan cara menggunakan bagian tubuh induknya. Perkembangbiakan vegetatif hanya melibatkan satu induk saja, sehingga sifat anaknya sama dengan sifat induknya. Dalam perkembangbiakan vegetatif, ada dua macam. Yang pertama, vegetatif buatan dan vegetatif alam. Vegetatif buatan disebut jika proses melalui campur tangan manusia, tetapi vegetatif alami proses tanpa campur tangan manusia. Pengertian yang pertama, vegetatif alami adalah proses perkembangbiakan secara vegetatif tanpa bantuan manusia. Contohnya ada 9. Yang pertama, 1. Akar tunggal, 2. Umbi lapis, 3. Umbi akar, 4. Umbi batang, 5. Geragi, 6. Spora, 7. Adventif, 8. Membelah diri, dan 9. Tunas. Sedangkan vegetatif buatan adalah buatan atau ikut campur tangan manusia sendiri. Contohnya ada 5. Yang pertama, 1. Cangkok, 2. Stek, 3. Menempel, 4. Menganten, dan 5. Merunduk. Sudah jelaslah perbanyakan vegetatif alam memiliki keuntungan. Yang pertama, dapat dipraktikkan pada tanaman yang tidak menghasilkan biji. Yang kedua, sifat pohon induk diturunkan langsung ke generasi berikutnya. Yang ketiga, masa juvenil relatif pendek. Yang keempat, mempercepat persediaan bibit. Sudah jelas pula, jika mengalami keuntungan, maka pasti ada kelemahan. Di sini, kelemahan perbanyak vegetatif alami adalah yang pertama, infeksi sistemik oleh virus dapat menjalar ke semua tanaman. Yang kedua, bahan tanam akan menghabiskan tempat, tidak seperti biji. Yang ketiga, periode penyimpanan bahan tanam pendek. Yang keempat, mekanisme perbanyakan pada beberapa tanaman tidak praktis. Faktor-faktor yang mempengaruhi perbanyakan vegetatif alami ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dalam faktor internal ada dua yang mempengaruhi. Yang pertama, dormansi bahan tanam dan JPT. Sedangkan faktor eksternal ada 5. Yang pertama suhu, yang kedua kelembaban, yang ketiga cahaya, yang keempat jamur, dan yang kelima itu adalah bakteri. Mereka adalah saling keterkaitan dan saling membutuhkan. Sedangkan faktor yang mempengaruhi perbanyakan vegetatif buatan ada 7, yaitu yang pertama bahan tanam, yang kedua JPT, yang ketiga genetik, yang keempat suhu, yang kelima cahaya, yang keenam kandungan, dan yang terakhir karbohidrat. Yang pertama, perkembangan vegetatif secara alami. Pertama, perkembangbiakan tumbuhan dengan cara akar tunggal. Batang yang tumbuh menjalar dalam tanah atau bisa disebut dalam akar tunggal, akar rimpang, atau akar tongkat. Nah, contohnya di sini telah tersedia gambar. Contoh yang pertama itu adalah lengkuas, dan contoh selanjutnya jahe, kunyit, dan temulawak. Dan masih ada yang lainnya. Yang kedua, perkembangbiakan tumbuhan dengan cara spora. Spora adalah inti sel yang merubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Spora terletak pada kotak spora
yang berkumpul di dalam zoorum yang merupakan kumpulan kotak spora. Zoorum terletak di tepi bawah daun yang berupa seperti bintik-bintik kecoklatan. Saat sporarium pecah, maka spora akan keluar dan jatuh pada tempat yang cocok. Barulah akhirnya tumbuh tanaman paku yang baru. Contoh tumbuhan berkembang biak dengan cara ini adalah tumbuhan paku. Pada tanaman paku, spora dibentuk pada daun. Yang ketiga, perkembangbiakan tumbuhan dengan cara umbi lapis. Umbi lapis adalah daun yang berlapis-lapis dan tebal sehingga membentuk seperti batangnya pada bagian dasar tumbuhan akar tersebut. Nah, di antara lapisan-lapisan umbi lapis terdapat batang tunas. Jika umbi lapis ditanam, bakal tunas akan tumbuh menjadi tunas dan tumbuhan jadi tanaman baru. Contohnya ada bawang merah, bawang putih. Yang keempat, perkembangan biakan tumbuhan dengan cara umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan digunakan untuk menyimpan cadangan makanan dan membentuk umbi. Jika umbi tanam, tunas bisa tumbuh dan membentuk tumbuhan baru. Contohnya wortel, kentang, dan yang lainnya. Untuk yang kelima, perkembangbiakan tumbuhan dengan cara umbi akar. Pada tanaman yang dikembangbiakan dengan umbi akar, beralih fungsi menyimpan cadangan makanan. Perkembangbiakan jenis tanaman ini melalui tunas yang tumbuh dari batang bekasnya, sehingga untuk mendapatkan individu baru dari tanaman ini hanya perlu tanaman bagian tumbuh tumbuhan berupa batang. Contohnya pada wortel, bengkoang, singkong, umbi bunga dahlia, dan yang lainnya. Yang keenam, perkembangbiakan tumbuhan dengan cara geragi. Geragi adalah banyak yang tumbuhan dan menjalar di permukaan tanah. Tumbuhan baru akan tumbuh pada buku-bukunya dan tidak tergantung pada induknya. Contohnya stroberi, pegagan, dan rumput teki. Yang ketujuh, perkembangbiakan tumbuhan dengan cara tunas. Contohnya tebu, pisang, dan bambu. Tunas apa sih? Tunas adalah bagian tumbuh yang baru muncul dari kecambah atau kuncup yang berada di atas permukaan tanah. Tunas bisa berdiri dari batang, daun muda, calon bunga, atau calon buah. Yang kedelapan, perkembangbiakan tumbuhan dengan cara tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas liar yang tumbuh di luar bagian batang. Biasanya ia tumbuh di tepi daun. Selain itu, tunas adventif juga bisa muncul pada akar, seperti pada tanaman sukun dan keseme. Nah, contohnya di sini adalah cucur bebek. 9. Perkembangbiakan tumbuhan dengan cara membelah diri. Membelah diri adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara membagi tumbuhannya menjadi dua bagian yang secara langsung. Ada beberapa sel anaknya yang langsung memisahkan diri dari induknya, dan ada yang tetap menempel pada tumbuh induknya hingga membentuk kelompok. Contohnya volvox. Nah, selanjutnya perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Yang pertama, perkembangbiakan tumbuhan dengan cara mencangkok. Perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara mencangkok adalah penumbuhan akar tumbuh dari batang tanaman yang dicangkok. Lewat akar tumbuh dari batang tanaman itu kita bisa mendapatkan tanaman baru. Sifat dari tumbuhan yang dihasilkan akan sama dengan induknya. Contohnya ada jambu air, mangga, alpukat, nangka, dan yang lain-lainnya bisa saja digunakan. Yang kedua, perkembangbiakan tumbuhan dengan cara stek. Stek adalah cara perkembangbiakan tumbuhan yang berasal dari akar tumbuh dari batang yang ditanam. Tumbuhan yang bisa di stek biasanya itu adalah tanam-tanaman seperti bunga mekarsari, bunga mawar, bunga rosemary, lavender,
bunga kamboja, dan banyak bunga lainnya. Selanjutnya yang ketiga, perkembangbiakan tumbuhan buatan dengan cara menempel. Menempel atau dikenal juga dengan sebutan akulasi adalah cara menghasilkan tanaman baru dengan menempelkan tunas muda pada ranting atau batang tanaman induk. Tujuan dari akulasi adalah menggabungkan dua sifat tanaman yang berbeda dari dua jenis tanaman. Contohnya di sini jeruk nipis, kakao, belimbing, dan lain-lainnya. Yang keempat, perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menganten. Menganten dikenal juga dengan nama sambung pucuk atau kopulasi. Cara menganten adalah menyambungkan batang dengan keluarga yang sama. Jadi, kita bisa melakukan dua jenis tanaman yang berbeda tapi masih dalam satu keluarga. Contohnya seperti terong dengan tomat, mangga dengan durian, dan yang lainnya. Selanjutnya yang terakhir adalah perkembangbiakan tumbuhan buatan dengan cara merunduk. Cara merunduk dilakukan dengan menumbuhkan akar dari batang yang ditanam atau dirundukkan ke dalam tanah. Bagian cabang atau ranting yang timbun tanah tersebut akan tumbuh akar. Setelah akar cukup kuat, maka batang yang menghubungkan dengan tanaman induk dapat dipotong. Contohnya seperti kangkung, sirih merah, dan yang lainnya. Di sini ada 5 teknik memperbanyak vegetatif pada tanaman buah untuk menghasilkan bibit yang unggul. Bisa teman-teman baca sendiri dan bisa dipahami ada kelebihan dan kekurangan dari setiap teknik tersebut. Selamat menonton, semoga puas teman-teman.